Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sistem multimedia pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 4, oleh saya Pejar Ganis. Nah, untuk yang pertemuan terakhir, di sini sih kita harusnya membahas media interaktif ya. Tapi karena biar lebih mudah, kita untuk prakteknya yaitu cuma nambahin gambar aja sih. Karena saya kan yang lihat PJ lain juga pada cuman nambahin background, jadi harusnya kalian juga bisa lah ya. Terus di sini saya jelaskan dulu ya materinya. Terdapat materi media interaktif, jadi biasanya mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti misalnya teks, gambar bergerak, animasi, video, audio, dan video game juga gitu kan termasuk gitu. Lalu untuk media interaktif itu apa? Ini adalah metode komunikasi di mana output dari media berasal dari masukan pengguna. Jadi dia bekerja dengan pengguna partisipasi dan memiliki tujuan yang sama, tapi masukan pengguna menambahkan interaksi dan membawa fitur menarik bla bla bla. Intinya, kita langsung ke intinya, ternyata panjang banget. Intinya media interaktif itu kita masih harus nanya user sebenarnya. Harus ngecek UI dan UX-nya apakah bisa digunakan secara nyaman, apakah benar secara interaktif. Jadi bukan kita langsung tambahkan hanya animasi-animasi aja, misalnya pas klik ini nanti ada efek kemana, terus nanti bisa diarahkan ke gambar, ke video gitu. Nggak sebatas itu, tapi kita harus cek apakah user juga saat memakai benar-benar berguna gitu, benar-benar lebih mudah gitu. Dan metodenya banyak, bisa menggunakan computer assisted instruction, bisa nanti contohnya kalian bikin sistem tutor intelijen, media berbasis mikroprosesor, banyak banget gitu. Ini next aja, contoh media interaktif, misalnya eh ya kita udah tahu sih, jadi chatting, bermain game online, atau share posting gitu kan, kita bikin konten lah ibaratnya. Dan media interaktif ini juga bisa misalnya pakai joystick atau controller. Jadi beda sama media interaktif yang kalian tahu, maksudnya aplikasi-aplikasi pun itu dia merupakan media interaktif juga gitu. Karena dia menggunakan teks dan bahkan ada grafisnya juga gitu. Terus ada manfaatnya, bisa secara promosi, untuk melakukan promosi, entah itu dari company profile, iklan, bisa untuk tutorial, bisa untuk hiburan game gitu kan. Dan contoh media interaktif, misalnya bahkan website dari Praktikum Lab TI sendiri gitu kan, pakai Moodle kita kan, itu untuk berbasis e-learning. Dia berbasis PHP dan MySQL, jadi kita bisa interaksi ya antar teacher dengan muridnya. Terus contohnya juga bisa melalui dengan forum, kita bisa nambahin forum, workshop, survei. Ya kita udah biasa lah ya dengan Moodle kan, karena kalian tiap praktikum pakai Moodle gitu. Ada juga Vedena nih, mungkin kalian baru dengar. Jadi dia lengkap, ada kegiatan pembelajaran sampai manajemen pendidikan di sekolah, dan ada klasifikasi akses login antar pendidik, bla bla bla. Ini bisa kalian baca. Terus ada contoh lain, media interaktif berbasis website atau situs online. Ini e-learning ya, Zenius Education. Terus ada juga Wikipedia, kita suka buka ya. Di situ ada kumpulan gambar, ada referensinya juga, ada teksnya, bacaannya gitu. Terus ada Wolfram Alpha, ini saya juga baru dengar. Tapi dia berbasis bahasa Inggris gitu. Terus ada Music Theory, jadi berhubungan tentang musik gitu. Ada Microsoft Photosynth, dan ada juga World Wide Telescope. Ada beberapa yang saya nggak tahu gitu. Nanti kalian bisa langsung search aja. Di sini juga ada media interaktif berbasis software, ada Recantas, jadi software pendidikan gratis untuk praktek keterampilan aritmatika. Ada juga Chinese Toolbox, ini untuk mempelajari bahasa Cina lebih mudah pada tingkat dasar. Ada softwarenya, software pembuat media interaktif, ada misalnya pakai Prezi, jadi nanti pembelajarannya itu berbasis frame-frame yang tersusun dalam suatu kanvas tanpa batas. Jadi Prezi terdapat fitur zoom in, zoom out untuk perpindahan dari masing-masing frame. Jadi akan mirip seperti gerakan video gitu. Ada Flypaper, ada Camtasia. Ini kayaknya udah ada yang pakai nih Camtasia. Terus Adobe Flash Professional, ini pasti udah pada tahu juga, sama Filmora Wondershare gitu. Jadi untuk softwarenya tuh banyak, toolbox lagi, media interaktif juga banyak. Contohnya emang ya siapa sih yang nggak suka ngeliat yang ada tampilannya, teksnya, videonya, animasi semua lengkap gitu dalam sekali lihat. Ya itu yang disebut media interaktif intinya gitu. Terus untuk ACT kita buka
Ini saya ada dua nih pertemuan 4A, 4B. Ini nanti kalian akses saja keduanya gitu kan. Untuk codingannya gimana? Jadi pertama untuk pertemuan 4A ini kita bikin, kan tujuan hari ini kita nambahin background aja gitu kan, simple. Dan nambahin background tuh ada dua cara gitu. Ada dengan cara kalian memasukkan di body gitu ya. Ada nanti yang di pertemuan 4B kita masukinnya lewat misalnya kalau kalian mau upload CSS gitu kan, pakai style. Nah, untuk yang ini dulu, yang pertemuan 4A yang kita tambahkan body, caranya gimana? Kita langsung tulis body background ya. Jadi pakai body background. Terus kita masukkan gambarnya. Dan di sini saya udah punya dua gambar ya. Ada dua gambar, wait, di download si small. Jadi ada Cyclops sama Shell, yang cyclops.png dan shell-nya .jpg. Dan ini di dalam satu folder yang sama ya, nih pertemuan 4A dan 4B, jangan kalian pisah. Terus langsung kita tulis, misalnya backgroundnya saya mau pakai si cyclops.png gitu kan. Udah itu kita bikin misalnya tambahin tulisan ya, tulisan kan tinggal center lagi aja kayak kemarin, center biar di tengah. Terus centernya apa ya, heading 1 aja, yaitu tulisannya mengubah background misalnya, mengubah background dengan gambar gitu. Terus udah sih, ini aja juga simple. Ini nanti tulisannya bakal nyatu sih sama background. Kalau background kalian misalnya warnanya gimana, jadi saran saya nanti kalian tambahin color sendiri ya. Dan ini boleh kalian cuma tambahin ini aja di pertemuan 4A atau kalian tambahin juga di bawahnya gitu. Maksudnya project kemarin kan kita udah bikin tuh yang nambahin video, nambahin audio gitu kan. Boleh kalian tambahkan di situ backgroundnya ya. Jadi nggak harus kalian bikin file baru gini. Gitu. Terus ini untuk pertemuan 4A. Coba kita save terus kita run ya. Ini 4A-nya kita refresh. Oke, kayak gini jadinya mengubah background dengan gambar, terus ada backgroundnya berubah jadi si Cyclops gitu. Tapi saya lupa nambahin, misalnya kita mau tambahin lagi gambar di bawahnya gitu kan, ada gambar lagi. Kalau cara memasukkan gambar pada membuat HTML ya, website, kita tinggal bikin image source aja, kita masukin aja source-nya. Misalnya mau gambar apa yang dimasukin gitu. Saya di sini tadi udah nyiapin satunya lagi show gitu kan misalnya. Terus jangan lupa ditutup tagnya gitu ya. Terus kita save coba apakah sudah keluar. Wow, refresh. Nah gitu ya. Jadi ini tulisannya kan hitam nih, makanya saya bilang dia nyatu sama background. Kalian ganti aja nanti warna fontnya, warna colornya jadi putih gitu ya. Udah gini aja ya, simple kan. Nah untuk yang pertemuan 4B-nya, kita cukup coding, jadi ada perbedaan. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalau yang 4A, ini kalian ngoding di body. Jadi kita langsung ngoding di HTML-nya. Tapi untuk yang 4B, kita ngodingnya bakalan di sini, masih di head ya. Kita tambahkan style. Style itu yang tadi kita mau masukin CSS misalnya gitu. Jadi nggak langsung kayak yang pertemuan 4A di HTML-nya, tapi kita tambahkan style dulu gitu. Dan untuk stylenya nanti sintaksnya tinggal kalian tulis body, terus kurung kurawal, background gitu kan. Background, tapi backgroundnya background image gitu. Udah itu langsung kalian ketikin aja di sini URL, masukin URL-nya yaitu buka, terus kita masukin Cyclops. Misalnya saya masang backgroundnya Cyclops lagi, ini jangan lupa ya kurung tutup lagi, terus kasih titik koma dan kasih kurung tutup kurawalnya. Gitu. Terus misalnya saya langsung save, kita lihat pertemuan 4B-nya udah ada backgroundnya gitu ya. Nanti di sini misalnya kalian mau tambahkan gambar atau apa bebas. Jadi nggak harus nih kalian langsung gini doang gitu. Yang penting kalian untuk ACT yang harus kalian screenshot nih dua ini ya. Yang secara HTML langsung, ada yang secara pakai style gitu ya. Itu yang harus kalian SS sama outputnya. Tapi nanti kalau misalnya codingannya, implementasinya terserah kalian mau tambahin yang project kemarin juga, jadi ini tambahin di bawah gitu kan, atau gimana itu terserah kalian. Atau misalnya mau kalian bedain gambarnya beda, warnanya apa segala macam, terserah kalian. Yang penting jangan lupa tutup tagnya, jangan lupa masukin gambarnya juga di foldernya yang sama gitu ya. Paling gitu aja sih, masih simple ya. Dan ujian untuk LA itu kalian cukup bikin manual book. Jadi manual book itu yang saya pernah bahas ibarat LA itu loh. Jadi kalian jabarin cara buka aplikasi kalian gitu kan, entah mobile apps, entah website gitu ya. Kalian klik gitu. Terus
kalian masukkan ke manual book kalian, cara bukanya dan penjelasan softwarenya gitu. Jadi kalau misalnya error atau apa, saya nggak masalah ya. Tapi yang penting nanti kan saya juga lihat manual booknya, oh harusnya tuh begini loh tampilannya gitu kan. Nanti kalian upload aja langsung aplikasinya. Jadi kalian nggak harus upload manual book lagi atau LA di pas lagi meeting ujiannya. Yang ujian tuh kalian cukup kirim aja .zip atau .tar dari software kalian tentang sistem multimedia, entah kalian mau tambahin gambar, video, audio, itu bebas gitu. Itu projectnya ya untuk ujian. Jadi untuk LA, kalian ibarat lagi nyicil ujian. Toh LA kan deadline-nya juga emang seminggu juga, mepet ujian juga kan gitu. Jadi pas kalian udah bikin software kalian, kalian kalau buat ngupload file ujiannya kan nanti ya pas udah dibuka praktikum minggu depan. Untuk yang LA-nya langsung upload aja manual book kalian secara lengkap gitu. Dijabarin aja ya. Paling gitu aja sih, makanya untuk sistem multimedia nggak sulit kok. Ya, makasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.